Perpaduan sakura yang bermekaran di musim semi ini sangat cantik. Begitupun dengan pemandangan Gunung Fuji yang megah dari kejauhan membuatku begitu terkesima. Ya, kalau masalah perut sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena makanan di sini selain enak tentunya juga menarik perhatian. Cerita perjalanan ini akan sangat spesial, mungkin juga membuatmu jatuh cinta berkali-kali. Selamat datang di episode 2 Perjalanan ke Lanasaka di Jepang. Jadi ini adalah hari kedua aku di Tokyo. Sekarang mau hunting sakura, terus aku pakai baju warna pink-pink. Ini supaya menyerupai bunga sakuranya. Ayo kita lihat apakah aku bisa menemukan sakura di Tokyo. Kami menginap di daerah Ginza yang sangat dekat dengan Tsukiji Market, pasar ikan yang kalau pagi jadi destinasi kuliner karena ada banyak variasi makanan khas Jepang. Dari hotel menuju ke pasar ini hanya perlu jalan kaki, mungkin sekitar 10 menit. Buka dari pagi sampai siang, jadi kalau kamu lagi di Tokyo sempatkan ya untuk icip-icip. Tsukiji Market ini selalu ramai oleh pengunjung dari berbagai belahan dunia. Meskipun sejujurnya harga makanan di sini lumayan mahal bagiku. Namun karena variasi makanannya beragam, membuat kita yang datang ke sini ingin mencoba satu-satu saking penasarannya. Begitupun denganku yang baru saja tiba sudah tergoda oleh makanan satu ini. Warnanya merah merona begitu mempesona dan ukurannya juga sangat gembul. Mau tidak mau aku harus beli daripada nanti malah menyesal. Jadi di Tsukiji Market itu ada strawberry, tapi sebenarnya kalau satu pack itu mahal. Jadi aku beli yang kayak mini size-nya. Ini 300 yen, mungkin sekitar 30 ribuan. Ayo kita coba. Satu lagi. Ini enak banget sih. Dua lagi ya. Satu lagi ini. Ini manis banget. kalau kita nginep di sini tuh jalan kaki doang tahu ke Tsukiji. Oh iya, Tokyo Stay. Tokyo Stay. Untuk soal perut, aku pisah dulu sama temen aku. Jadi ayo kita cari makanan lain yang menarik di pasar ini. Dan sebagai vegetarian yang kulineran di pasar ikan, kira-kira aku bakal makan apa aja ya? Waktu lagi bingung mau cari makanan apa, tiba-tiba lihat, ada yang rame tuh, ikutan antri. Gak pernah kayaknya seumur-umur aku antri makanan, kayak cuma di Jepang aja. Dan cuma Jepang yang bisa bikin aku antri makanan. Sama-sama telur, tapi yang satu ini omelet khas Jepang, bukan telur gulung. Berbeda dari yang biasa kita makan, omelet ini rasanya lebih manis dan juga gurih. Harganya 200 yen, dan sebenarnya ada variasi rasa yang lain, cuma yang paling umum itu yang original seperti ini. Setelah antrian panjang yang berliku-liku, akhirnya aku mendapatkan juga omelet enak ini. Dari bentuk serta aromanya aja sudah sangat menggiurkan. Ukurannya tebal dan empuk gitu, lumayan besar untuk mengganjal perut. Waktu dimakan rasanya lumer karena bagian dalamnya masih setengah matang, tapi rasanya manis dan juga creamy. Kalau kamu lagi mampir ke sini, wajib banget makan omelet viral. Pulangnya lihat tanghulu strawberry menggiurkan banget sih, tapi kayaknya nggak dulu deh, karena harganya ternyata lumayan sama kayak lagi makan berat. Lanjut aja deh, dari sini kami mau ke Sensoji Temple yang ada di daerah Asakusa. Setibanya kami di Asakusa, aku mampir dulu untuk beli hash brown di Family Mart. Heran deh, padahal baru juga habis makan, udah lapar aja. Ini adalah area luar dari Sensoji Temple. Kamu bisa lihat bahwa ada banyak sekali hiasan bunga sakura. Aku jadi gak sabar pengen lihat yang asli. Sejujurnya cukup penasaran apakah hari ini ada libur nasional di Jepang atau memang Sensoji Temple selalu ramai setiap hari.
Sepanjang perjalanan, kami menoleh ke kanan dan ke kiri karena ada banyak sekali penjual, ada pernak-pernik lucu, ada kulineran juga, dan setiap jalan sedikit, kami pasti mampir ke satu toko untuk lihat-lihat. Sebenarnya tujuan utama kami ke Sensoji Temple adalah untuk menyewa kimono supaya kelihatan kayak jadi warga lokal. Ada beberapa opsi tempat penyewaan kimono yang akan kamu lihat selama di sini. Namun, ujung-ujungnya aku jatuh hati dengan tempat yang satu ini. Catat namanya Arisa Kimono. Jadi di sini itu ada beberapa tempat penyewaan yang harus reservasi dulu. Tapi Arisa ini bisa walk-in alias langsung datang. Untuk harganya aku kena di 5.800 yen, dan kalau kamu datang ke sini couple dengan pasangan pastinya dapat lebih murah. Untuk kimono itu harus dikembalikan sebelum jam 16.30 ya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai terlambat karena pasti ada denda. Yang aku suka itu koleksi kimono untuk perempuan ada banyak banget. Kalau yang cowok sih aku nggak terlalu perhatiin ya. Dari warna dan motif itu semuanya beragam, bagus-bagus. Aku sampai bingung dari tadi itu coba try on terus di depan cermin saking kayak yang mana ya. Oh iya, untuk harga 5.800 yang tadi sudah termasuk biaya pemasangan kimono dan juga hairdo. How do I look? Entah kenapa warna biru sangat membuatku jatuh hati. Apalagi dengan campuran pink yang menambah kesan feminim dalam balutan kimono ini. Dan sepanjang jalan menuju Sensoji Temple, aku senyum-senyum sendiri karena terlalu senang. Kayak performa hari ini tuh on banget gitu. Meskipun kami tahu bahwa Sensoji Temple itu lagi rame-ramenya padat merayap, tapi kalau nggak kesana itu kayak ada yang kurang. Oh iya, ini tuh masuknya gratis ya, jadi kamu bisa langsung aja datang tanpa harus bayar tiket apapun. Meskipun Jepang sudah memasuki musim semi, namun udara dinginnya masih sangat merasuk. Kalau kamu berencana datang ke Jepang saat musim sakura, jangan lupa untuk pakai dalaman namanya long john. Di Indonesia banyak banget kok yang jual, tinggal cari di marketplace pasti ada. Selama di Jepang, aku tuh bertanya-tanya, kayak kok bisa ya warga di sini semuanya itu tertib dan teratur. Sejauh mata memandang, aku tuh jarang banget lihat sampah karena semua lingkungannya hampir bersih. Saat aku masih jalan-jalan, ada satu pohon sakura yang sudah mekar. Lucu sekali ini. Oh iya, pohon sakura itu tidak boleh dirusak ya, apalagi dengan sengaja membuat sakuranya gugur. Karena di Jepang itu termasuk pelanggaran dan bisa kena hukuman. Sekarang kami mau hunting pohon sakura yang sudah mekar. Perjalanan cukup jauh, jadi butuh perpaduan antara jalan kaki dan naik transportasi umum. Kalau liburan di Jepang, menurutku memang jauh lebih enak itu untuk naik bus atau kereta. Selain harganya murah dibandingkan taksi, rute perjalanan juga mudah dan stasiun itu banyak. Makanya nggak heran kalau orang-orang di sini bisa sehari itu jalan sampai 15.000 lebih langkah dengan perpaduan itu. Tapi jangan heran ya, meski aku bilang naik transportasi umum mudah, tetap aja perlu belajar dan aku pun juga melakukan sebuah kesalahan. Jadi tadi aku diturunin di jalan, nggak tahu kenapa sih supir busnya tuh ngomong pakai bahasa Jepang, tapi katanya sih yang sepenangkapan aku, kita tuh salah naik bis dan dia tuh udah mencapai tujuan akhir. Kayaknya sih kayak gitu ya. Jadi sekarang kita jalan untuk menuju halte yang lain untuk naik bis lagi. Stasiun selanjutnya itu cuma beberapa meter saja sebenarnya. Lalu kami jalan menuju ke sana dan ada seorang ibu-ibu yang juga sedang menunggu. Setelah beberapa saat, kok busnya masih belum datang ya? Terus Kak Anat menantang, bilang, kita jalan kaki aja yuk. Ya udahlah, kami jalan kaki aja sekitar 1 kilo. Sebenarnya yang 1 kilo itu bukan masalah. Tapi masalahnya adalah kami itu pakai alas kaki kayu Jepang yang kalau dipakai jalan lama itu kaki jadi sakit banget. Akhirnya memutuskan untuk nyeker dan isi bensin dulu ya kami ke Family Mart untuk beli makanan.
Kita beli pizza ban di Lawson. Destinasi pertama kami yaitu Shoiri Park, namun ketika sampai kami tuh bingung karena pohonnya masih belum ada yang berbunga. Awalnya aku berekspektasi bahwa mencari bunga sakura di Jepang akan semudah itu. Tapi ketika melihat semua pemandangan ini langsung kayak, sepertinya aku dan Kak Anet datang ke Jepang terlalu awal deh dari jadwal mekarnya bunga sakura. Di sini Kak Anet itu bener-bener pantang menyerah. Dia saranin untuk mengitari taman yang ternyata cukup luas karena pasti ada aja nih paling tidak 1 atau 2 pohon yang bunganya sudah bermekaran. Kami jalan kaki dengan kondisi yang udah nyeker karena udah gak sanggup mengenakan sepatu kayu. Syukurnya suhu Jepang saat ini itu sejuk, jadi jalan jauh pun tetap menyenangkan. Untung saja tadi sudah sempat beli cemilan ya, setidaknya aku masih punya tenaga. Setelah melewati banyak sekali pohon yang belum bermekaran sambil nyeker, akhirnya ada lebih dari 5 pohon sakura yang sudah berbunga. Terkagum-kagum dengan indahnya bunga sakura. Pantas saja banyak orang yang ingin berlibur ke Jepang saat musim sakura. Ya, ternyata memang semenakjubkan itu. Ini sudah balik ke Asakusa lagi, lalu kami pisah untuk makan dan Kak Anet mau balik ke hotel lebih dulu. Dari wajahku kayaknya sudah mendefinisikan kelelahan ini ya, jadi aku mampir makan dulu ke tempat terdekat aja dan pesan menu asal. Tapi ternyata aku gak cocok sama menunya, terus kayak rasanya tuh bener-bener asing banget di lidah aku. Tapi mau gak mau tetap aku habisin karena mahal. Setelah itu aku mau mencari jaket tebal karena kemarin aku nggak bawa dari Indonesia dan besok mau ke Gunung Fuji. Jadi malam ini aku akan habiskan dengan berjalan-jalan, shopping, dan kembali ke hotel lalu istirahat. Hari ketiga di Jepang. Mengawali hari dengan sarapan karena ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Jadi kami mampir dulu ke Family Mart terdekat dari hotel. Kita lihat apakah ada makanan yang aku suka. Kalau tidak ya I don't know. Kami berencana bawa jajan untuk di perjalanan karena ini adalah perjalanan yang memakan waktu cukup lama dan juga durasi yang panjang sekali. Jadi butuh tenaga untuk menjalani hari. Pilihan jajan di Family Mart dekat hotel aku itu banyak. Sampai aku aja bingung mau beli yang mana. Berhubung gak sempet mampir ke coffee shop, jadi aku beli kopi kemasan aja. Dan lagi-lagi pizza bang, ini favorit aku sih. Fun fact, kalau ke Jepang itu wajib banget bawa dompet koin. Soalnya transaksi cash itu banyak banget pakai koin. Ini aku bayar pakai uang kertas aja, kembaliannya tetap koin. Di Indo mungkin uang koin itu receh ya, tapi di sini 50.000 juga bentukannya koin. Jadi kalau hilang kerasa banget. Kita jajan pagi-pagi habis 60.000. Wow. Kata aku sih, kalau kamu ke Jepang wajib banget makan pizza ban ini. Dia itu kayak bakpao tapi isinya saus tomat dan juga mozzarella. Kayak pizza margarita, ini asli enak sih. Kami itu kehabisan tiket bus untuk ke Kawaguchiko. Jadi memutuskan untuk naik kereta berangkat dari stasiun Ginza menuju Shinjuku.
Shinjuku ini adalah stasiun besar, jadi sekalian aku beli tiket JR menuju stasiun Otsuki. Sebenarnya aku juga punya JR Pass, tapi nggak bisa dipakai untuk rute ini, jadi harus beli lagi. Tentang JR Pass udah aku jelasin di episode 1, kamu bisa nonton detailnya. Jujur aja, aku tuh lebih prefer naik bus dibandingkan naik kereta. Selain lebih praktis, juga menuju ke sana itu jadi lebih murah. Naik kereta kayak aku ini, kamu jadiin opsi aja kalau kejadiannya sama kayak aku ya, kehabisan tiket. Saranku sih sebaiknya berangkat ke Kawaguchiko itu dari pagi, karena perjalanannya panjang, jadi biar puas juga di sana untuk eksplor. Kereta di Jepang itu selalu tepat waktu, jadi kalau ketinggalan nanti malah repot. Lebih baik tiba lebih dulu sebelum jadwal keberangkatan. Kami masih menunggu untuk masuk kereta dan aku sudah sangat mengantuk. Sepertinya nanti di kereta aku mau tidur saja. By the way, jaket yang aku kenakan adalah jaket baru yang aku beli semalam dengan harga diskon di Uniqlo Jepang. Aku nggak banyak video selama di kereta, kecuali inspeksi kamar mandi yang ternyata bagus banget. Terus cuci tangan, soalnya sabun di sini itu wangi, jadi enak deh, tangan jadi lembut. Balik ke kursi dan terlelap sampai di tujuan, bener-bener ngantuk banget. Kami sudah tiba di stasiun Otsuki. Ternyata banyak juga ya yang mau menuju Kawaguchiko. Setelah tiba di stasiun ini, kami masih perlu naik kereta lokal untuk menuju stasiun Kawaguchiko. Belinya langsung di mesin dekat tempat masuk. Oh iya, kamu juga harus siapin uang cash ya. Transaksinya pakai cash, nggak harus uang pas kok. Kalau lebih nanti dapat kembalian dari mesinnya. Tiket kereta lokal itu kecil banget, jadi jangan sampai hilang, usahain kamu jaga baik-baik. Semakin dekat dengan Gunung Fuji, aku sangat tidak sabar untuk ini. Mengenai cara masuk, nanti akan diarahkan sendiri oleh petugas. Karena kereta masih belum tiba, jadi kami leha-leha dulu. Dan ingat ya, untuk bawa lip balm, lip oil, apapun itu, karena udara dingin bisa membuat bibir kamu jadinya pecah-pecah. Lucu banget, ketika keretanya tiba, bentuk karakternya itu Thomas, menggemaskan sekali. Aku langsung masuk dan mencari tempat duduk. Perjalanannya lumayan panjang karena stasiun Kawaguchiko adalah stasiun terakhir. Jadi kereta ini akan berhenti beberapa kali di setiap stasiun. Saranku usahakan dapat tempat duduk ya, kalau enggak bakalan pegal banget berdiri. Kita lagi naik kereta tayo. Thomas. Akhirnya tiba di Kawaguchiko. Rasanya itu campur aduk banget karena aku tuh gak pernah kepikiran untuk bisa ngelihat Gunung Fuji secara langsung. Tapi malah dapat rezeki untuk kesini. Karena musimnya habis winter, jadi saljunya masih banyak banget. Dan syukurnya hari ini di Kawaguchiko full cerah. Setelah keluar dari stasiun, kami langsung menuju spot viral, yaitu Lawson dengan pemandangan Gunung Fuji. Ini cuma perlu jalan kaki aja. Sayang sekali sekarang pemandangan ini sudah tidak ada karena ada tembok yang dipasang oleh pemerintah. Akibat banyak sekali turis yang berfoto namun melanggar aturan menyeberang di Jepang. Kalau itu, di sini ternyata yang foto tuh banyak banget, jadi antri.
Setelah aku dan Kak Anet puas take konten di Lawson, kami jalan menuju Lake Kawaguchiko. Katanya lihat Gunung Fuji dari sana itu jadi lebih magical. Sejauh mata memandang, Jepang itu bener-bener bersih sekali dan nyaman. Ternyata udara di sini tidak sedingin yang aku pikirkan, malah lebih dingin Tokyo loh dibandingkan Kawaguchiko. Tadi pagi aku beli ini di Family Mart. Apaan? Oh, Ternyata enak. juga ramai. Sekarang mau jalan 2 km ke Lake Kawaguchiko karena di sana tuh kayak nggak ada bis menuju ke sana, jadi kita harus jalan kaki. Ternyata masih ada salju seperti ini, bentuknya kayak bongkahan es serut. Jadi kebayang, pengen es campur. Kami melanjutkan perjalanan menuju Lake Kawaguchiko. Sebenarnya ada yang aneh dari perjalanan ini, tapi kami masih lalui saja mengikuti arahan Google Maps. Kawaguchiko adalah salah satu destinasi yang menurutku wajib masuk list ketika kamu lagi liburan di Jepang. Jalan kaki bikin kita memperhatikan banyak hal, makanya aku suka sekali untuk berjalan kaki. Kami menemukan sebuah tempat kafe lucu, tapi tidak mampir, hanya untuk beristirahat sebentar. Lalu jalan-jalan di danau terdekat, tapi ini bukan tujuan kami ya. Bertemu hewan lucu dan tidak mungil. Bangunan ini tuh menarik banget dari awal aku lihat. Terus aku iseng coba buat masuk, kirain kafe estetik. Ternyata mereka itu jualan aksesoris yang gemas dari bebatuan. Bukan batu-batu buat bangunan ya, tapi batu-batu ini tuh setiap warnanya itu punya makna masing-masing. Menurut aku sih ini cocok banget ya buat oleh-oleh karena unik, beda dari yang biasanya. Berbagai perhiasan juga ada kayak kalung, anting, gelang, dan lainnya. Bahkan ada gantungan kunci. Asli pengen banget kalap untuk beli semuanya, tapi nggak boleh, kita harus menahan diri. Jadi tadi aku baru aja buat kesalahan di Kawaguchiko, yang mana dari stasiun itu tuh kita bisa naik bis buat jalan-jalan kan. Tapi gara-gara aku lihat di palangnya itu, si bisnya ini tuh tidak nyampe ke Lake Kawaguchiko. Jadi aku berpikir kalau misalkan itu tidak bisa ditempuh dengan bis. Alhasil aku jalan kaki, dan itu tuh jalan kaki itu hampir sekitar 2,6 kilo. Itu jauh bagi aku dan capek. Bagi aku ini kesalahan yang sangat konyol sih. Karena akhirnya kami itu baru tahu ada bus yang menuju Lake Kawaguchiko. Maps yang aku baca di awal itu kayak maps animasi, isi gambar-gambar. Jadi bukan maps beneran yang peta garis gitu. Tapi kesalahanku adalah kenapa aku malah berasumsi ya, bukannya malah bertanya ketika bingung baca mapsnya. Bus di Kawaguchiko tuh ada 3 warna yang harus kamu ingat nanti ya. Dan di sini itu hampir semua akses wisata itu bisa ditempuh dengan bus. Untuk pembayarannya itu pakai Suica Card, jadi wajib banget dibawa setiap perjalanan, jangan sampai hilang. Kalau kamu mau jalan kaki kayak aku tadi untuk lihat-lihat sekitar ya boleh-boleh aja. Tapi kalau mau praktis juga ada opsinya. Jadi terserah kamu mau ambil opsi yang mana. Tiba di Lake Kawaguchiko, kamu tinggal jalan saja ke belakang lalu akan melihat Gunung Fuji yang begitu megah. Asli ya, Gunung Fuji itu dari sini cantik banget, apalagi ada tanaman dan beberapa bunga yang sudah mulai bermekaran. Bener-bener aku tuh kegirangan sekali ketika tiba dan bisa melihat keindahan secara luas dan terpapar gitu. Pengen gak sih lama-lama di sini aja kayak duduk sambil melamun, itu enak banget sih. Karena aku datang pas lagi musim sakura dan itu adalah musim yang high season banget di Jepang, makanya di sini itu super duper rame. Pintar-pintar aja ngakalin dan cari spot kosong nih untuk foto-foto bareng sama Gunung Fuji.
Jadi di sini tuh ada kafe, tapi dibilang kafe juga enggak sih, lebih ke toko oleh-oleh, tapi dia lengkap gitu. Ada jajanan rasa buah peach, ada aromaterapi yang lavender gitu, terus kayak banyak banget. Cuma udah keburu salah fokus sama si Merona satu ini. Harganya lebih murah dibandingkan yang aku beli di Tsukiji Market. Jadi langsung aja aku bungkus. Lihat deh bentukannya gembul, warnanya tuh merah menggoda banget gitu. Ini es krim rasa vanilla sama sakura dan lavender. Sakura sama lavender. Iya, mantap banget. Ini strawberry. Kan harus lihat ini pink kelihatannya. Bahkan waktu di namanya Tsukiji, nggak Tsukiji ya? Nih, marketnya kan. Fish market apa? Iya, Tsukiji. Oh, Tsukiji Fish Market. itu dapat dikit kan 350. Iya, yang dapat 2 doang apa 3 ya? Sama permen 1. Kok dia kayak ada tahu dekok gak sih? Dekok itu apa ya? Bungan. Heeh. Ya kan? Kayak dekok itu. Sekarang aku mau beli es krim, harganya 50.000. Di Indonesia beli es krim cuma 2.000, tapi di sini 50.000. Kita coba seenak apa sih, karena ini antriannya panjang banget. Karena lihat Kak Anet makan es krim Sakura, aku jadi pengen banget buat coba. Soalnya kelihatannya kayak enak banget. Antriannya lumayan panjang, tapi nggak apa-apa. Kita terobos aja ikut antri. Satu es krim ini harganya 500 yen atau sekitar 50.000. Variasi rasanya beragam, jadi banyak opsi dan bisa dipilih. Hanya saja aku tetap ingin beli yang perpaduan Sakura lavender, soalnya ini tuh rasanya unik. Menurut kalian untuk es krim segini harganya 50.000 worth it atau enggak? Bagiku sih worth it aja kalau misalkan kita coba sesekali. Melihat es krim secantik ini, siapa yang gak penasaran coba? Dari bentukannya aja udah lucu, apalagi perpaduan warna pink dan ungu yang sesuai dengan musim saat ini. Rasanya tuh kayak bunga sakura. Coba deh, bunga lavender sama bunga sakura jadi satu. Dan itu rasanya nggak bisa dideskripsiin dengan rasa-rasa yang lain. Pokoknya ini enak banget. Tidak terasa saatnya sampaikan selamat tinggal dengan Gunung Fuji. Kami menuju stasiun Kawaguchiko dengan bus, lalu membeli tiket kereta lokal lagi untuk kembali ke stasiun Otsuki. Kalau ada rezeki suatu saat nanti buat ke Jepang, aku bakal balik lagi ke tempat ini. Jadi aku tiba-tiba di Harajuku lagi karena aku pengen makan makanan vegetarian yang kemarin aku datengin. Itu enak banget. Terus aku takut kalau dia tutup karena dia tutup jam 9 dan sekarang udah jam 25.05. Aku tinggal jalan kaki lagi dikit aja, doakan ya guys. Di vlog Jepang episode 1 kemarin, aku tuh makan ramen yang enak banget di Harajuku dan itu adalah restoran vegan. Mau banget buat makan lagi di sana karena emang seenak itu. Apalagi dinginnya udara Jepang di malam hari, kayaknya makan ramen adalah keputusan terbaik. Meski udah lari-larian, tapi setiba aku di sana ternyata ramennya udah tutup. Syukurnya ada tempat ramen lain di lantai 1 dan itu tuh menyediakan menu vegan. Aku pengen coba aja untuk makan di sana dan doain ya semoga nggak zonk kayak di Sensoji. Kelihatannya sih enak ya. Aku pesen yang vegan garlic oil. Nah yang sebenarnya vegan itu nggak pakai telur, jadi aku minta ekstra telur dan juga ditambah seaweed.しかもみんなお迎えに行かないんだな日曜日何でも迎えに行かなあかんけど家出る時間はみんなも早い結構恵比寿集まるああ、そうか、日曜日。あれですよね、恵比寿営業日集合さん。恵比寿営業部の前の通りそうです、そうです。僕のなんか一覧みたいな。まあちょっと違うけどちょっと違うどっちかっていうと一風堂に近いあ、一風堂。スキルもそうやけどソースマネジメントあ、言ってましたね。それは言ってること違います。言ってることは合ってんですからね。むしろ Nama tempatnya itu Kyushu Jagara Ramen. Aku makannya yang di Harajuku. Tempatnya itu nggak gitu luas, tapi punya sekat-sekat yang menurut aku ketika makan sendiri jadi lebih private dan nyaman. Ini bukan restoran vegan ya, tapi mereka hanya menjual menu vegan. Tapi kalau yang non-vegan juga ada di sini. Menurut aku, resto ini wajib banget masuk list kalau lagi di Tokyo. Meskipun restoran yang aku mau udah tutup pas aku datang, tapi nggak apa-apa karena aku tetap makan ramen yang enak banget di restoran lain dan juga vegan. Yeay!
sekarang saatnya perjalanan menuju hotel lalu siap-siap untuk beristirahat. Hari ini adalah hari yang bagi aku sangat-sangat panjang. Besok aku akan menuju Osaka dan seru-seruan di Universal Studio. Sekaligus akan menjadi episode terakhir Klanasaka di Jepang. So stay tune dan subscribe channel ini ya. Plan your next trip with Klanasaka. Dah!